Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Zahra dan di sini kita akan membahas tentang firewall. Langsung saja kita mulai ke materinya. Materi yang pertama yaitu ada firewall filter. Kita membahas tentang chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Di sini ada 3, yaitu input atau memblokir paket yang menuju router, output memblokir paket yang bersumber dari router, dan forward yaitu memblokir paket yang melewati router. Materi yang kedua yaitu firewall filter. Di sini kita membahas tentang konsep if dan if yaitu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan. Atau bisa kita sebut saja dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DINS. Inilah yang disebut dengan if. Dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Jadi, if itu jika dan then itu maka. Materi yang ketiga yaitu konsep strategi. Konsep strategi di sini mencakup 2, yaitu accept few, drop any, yaitu mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Yang kedua ada drop few, accept any, itu memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Nah, di sini kita akan membahas studi kasus mengenai yang pertama hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Yang kedua hanya beberapa PC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Dan yang ketiga hanya beberapa PVC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Dan yang keempat memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, studi kasus yang pertama yaitu firewall filter mengenai kasus 1 hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke router. Tujuannya itu memblok semua ping ke router kecuali dari IP tertentu saja. Konsepnya, ping ke router berarti IP interface router atau input chain. Gunakan firewall filter, chain-nya input. Langkahnya yang pertama, masuk ke IP firewall filter, tambahkan chain, di chain-nya input, protokolnya ICMP, search address-nya yaitu 192.168.1.10. Action-nya accept, comment, atau tambahkan PC1 boleh ping. Dan yang kedua sama aja, tapi dibedakan di search address-nya, yaitu di sini 1.11. Action-nya accept juga, dan comment atau tambahkan PC2 boleh ping. Dan yang ketiga, chain input, protokol ICMP, action-nya drop, comment-nya block, ping lainnya. Jadi hanya IP 192.168.1.10 dan 1.11 aja yang bisa ping ke router. Nah, studi kasus yang kedua yaitu hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke server. Tujuannya yaitu memblok semua ping ke server. Contohnya 192.168.1.100, kecuali dari IP tertentu. Konsepnya lalu lintas antar perangkat di LAN sama dengan forward chain. Langkahnya masuk ke IP firewall filter, add chain-nya forward, protokolnya ICMP, search address-nya 192.168.1.10. DST address-nya 192.168.1.100. Terus action-nya accept, comment-nya PC1 boleh ping ke server. Yang kedua juga sama, dibedakan di search address-nya. Di sini tambahkan 1.11 dan DST address-nya 1.1 sama. Dan action-nya accept, comment-nya PC2 boleh ping ke server. Dan yang ketiga,
chain-nya forward, protokol ICMP, ya DST address-nya 192.168.1.100. Action-nya drop, komen-nya block, ping ke server lainnya. Nah, di kasus yang ketiga ini hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping ke internet. Menggunakan chain forward dan strategi drop view except any. Tujuannya, semua PC bisa akses internet kecuali IP tertentu tidak boleh ping atau ICMP ke internet. Konsepnya, ping ke internet, paket keluar dari jaringan, berarti masuk ke chain atau forward. Konsepnya, ping ke internet, paket keluar dari jaringan, berarti masuk ke chain forward. Kamu akan blokir ICMP dari IP tertentu ke luar jaringan. Langkah konfigurasinya yaitu misalnya kamu ingin blok IP 192.169.1.10 dan 1.11 agar tidak bisa ping ke internet. Masuk ke IP firewall filter, add chain, forward, protokol ICMP, search address-nya 1.10, DST address-nya type, lokal, action-nya drop, komennya block, ping 1 ke internet. Yang kedua juga sama, bedakan di search address-nya di sini 1.11 dan DST address-nya juga sama, action-nya sama, drop, dan komennya block ping 2 ke internet. Nah, kasus yang keempat yaitu blokir YouTube dari sisi klien. Yang pertama masuk Winbox dan pilih menu IP, terus ke firewall, habis itu tambahkan dan di sini general chain-nya forward dan connection max-nya com YouTube dan kita masuk ke action. Di action ini kita pilih drop dan setelah itu apply dan oke. Maka ini memblokir semua traffic yang mengandung unsur kata youtube.com di URL. Materi yang selanjutnya yaitu firewall filter, firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Seperti ini, jadi kita bisa menambahkan log pada router MikroTik kita, sehingga jika ada klien yang mencoba mengakses YouTube, nantinya si router itu bisa mencatat aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu firewall filter, di sini memblokir akses pada jam tertentu atau NTP. Pengaturan waktu pada router board MikroTik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP yaitu ada yang namanya SNTP. Nah, ada 4 mode operasi NTP, yaitu yang pertama client mode, yang kedua server mode, yang ketiga peer mode, yang keempatnya broadcast dan multicast. Jadi seperti ini cara konfigurasinya. Kita masuk ke sistem, terus pilih SNTP client, dan di sini settingnya broadcast, mode broadcast, dan ininya bisa dikosongkan aja. Setelah ini selesai, lalu kita masuk ke menu IP dan ke mode action, habis itu ke time, ini diatur aja dari jam berapa sampai jam berapa, dan harinya dari hari apa aja gitu. Terus habis itu kita bisa apply dan oke. Yang selanjutnya yaitu firewall address list, konsep address list. Address list adalah daftar alamat IP, bisa IP tunggal, subnet, atau domain, yang bisa kamu buat sendiri dan gunakan untuk mengizinkan atau memblokir akses, mengelompokkan perangkat tertentu, misalnya siswa, staf, atau CCTV, dan mempermudah pengaturan firewall tanpa nulis IP-nya satu per satu. Contoh penggunaannya yaitu yang pertama menambahkan IP ke address list secara manual, pencet IP firewall-nya ke address list, address 192.168.1.10. Listnya blokir. Dan yang kedua ini juga sama, tapi bedakan IP address-nya, yaitu di sini 1.11. Listnya blokir juga. Dan yang kedua gunakan di firewall filter. Ini IP firewall filter, add chain-nya forward, search address-nya list, blokir, action, drop, komennya blokir semua IP dalam list. Artinya semua IP yang masuk daftar blokir tidak bisa akses ke internet.
Materi selanjutnya yaitu firewall address list untuk firewall filter. Kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Daripada kita buat rules satu per satu, maka kita bisa kelompokkan saja dengan address list. Contohnya, kamu ingin memblokir akses internet untuk beberapa IP tertentu. Materi selanjutnya yaitu firewall address list untuk firewall NAT. Firewall NAT kita sempat gunakan sebelumnya pada bab Internet Gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rule bekerja dengan konsep if-then. Namun bagaimana jika kita ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan? Tidak hanya satu PC saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Pada action firewall NAT, terdapat dua type yang umum digunakan, yaitu RSC-NAT dan DST-NAT. Materi selanjutnya yaitu firewall filter SRC-NAT, masquerade, mikrotik. Di mikrotik ini terdapat dua type NAT, yaitu ada SRC digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. SRC-NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Terus yang keduanya ada DST-NAT, digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DST-NAT ini digunakan ketika DST-NAT ini digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, melempar trafik ke luar router. Yang kedua ada redirect, digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu firewall NAT persiapan topologi Apache 2. Tujuannya agar Apache 2 web server di LAN bisa diakses dari internet. Topologinya yaitu internet ke mikrotik IP public ke Apache 2, IP-nya 192.168.1.100. Konfigurasi NAT, DST-NAT, masuk ke IP firewall NAT, add chain, DST-NAT, DST address-nya IP public, protokolnya TCP, DST portnya 80. Action, DST-NAT, to address 192.168.1.100. Contoh konfigurasi NAT, DST-NAT, masuk ke IP firewall NAT, add chain, DST-NAT, DST address-nya IP public, protokolnya TCP, DST portnya 80, action, DST-NAT, to address, IP-nya 192.168.1.100, to ports 80. Hasilnya, akses ke HTTP public IP public akan diteruskan ke web server Apache 2 lokal. Materi yang selanjutnya yaitu firewall NAT, DST-NAT. DST-NAT atau destination NAT digunakan untuk mengarahkan permintaan dari luar jaringan internet ke server lokal di jaringan LAN. Tujuan DST-NAT ini agar perangkat lokal seperti web server, CCTV, dan lain-lainnya bisa diakses dari luar jaringan. Materi selanjutnya yaitu firewall filter, konfigurasi DNS server. DNS atau Domain Name System adalah layanan yang mengubah nama domain seperti google.com menjadi alamat IP seperti 142.250.190.78. Tujuannya konfigurasi DNS server ini di jaringan lokal. Satu, mengarahkan semua permintaan domain ke DNS tertentu, misalnya DNS lokal atau DNS mikrotik. Terus mempercepat dan mengontrol akses internet. Konfigurasi DNS server di mikrotik yaitu yang pertama, set DNS server, IP ke IP, DNS set server 8888,1111 allow remote request yes. Artinya mikrotik akan bertindak sebagai DNS relay dan menerima permintaan dari klien. Yang keduanya redirect DNS klien ke mikrotik, opsional. Masuk ke IP firewall NAT,
Exchange DST-NAT, protokolnya UDP, DST portnya 53, Exchange Redirect to ports 53. Ini agar semua permintaan DNS klien dipaksa melalui MikroTik, meskipun mereka pakai DNS lain. Materi yang terakhir yaitu Firewall NAT, DST-NAT Redirect. Konsep DST-NAT Redirect digunakan untuk mengalihkan permintaan dari klien ke port atau alamat tujuan tertentu. Biasanya dipakai untuk memaksa klien menggunakan layanan lokal. Perbedaan DST-NAT versus Redirect yaitu DST-NAT arahkan ke IP tertentu, kalau Redirect arahkan ke router itu sendiri, biasanya MikroTik. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.